Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya materi yang, wah, seru banget dari Anda. Kita bakal bedah kutipan dari novel wuxia klasik, Return of the Condor Heroes, karya Jin Yong. Khususnya, bab 11-13. Betul sekali. Nah, misi kita di sini itu buat ngebongkar salah satu bagian paling penting dalam cerita ini kan. Kita akan lihat konfrontasi terakhir antara dua legenda. Terus perjalanan si protagonis, Yang Guo, yang penuh lika-liku. Dan jangan lupa ketegangan politik di pesta para pahlawan. Ah, iya, pesta para pahlawan. Tepat, ini bisa dibilang titik balik ceritanya. Di sini kita lihat permusuhan puluhan tahun akhirnya selesai, aliansi baru diuji, dan yang paling penting yaitu tadi, seorang pemuda yang selama ini diremehkan, dia mulai nunjukin taringnya. Momen yang sangat krusial. Oke, ayo kita mulai. Kita langsung ke tempat yang paling epik dulu ya. Puncak Gunung Hua yang bersalju. Disinilah dua musuh bebuyutan, Hong Qigong, si pengemis utara, dan Ouyang Feng, si racun barat, akhirnya bertemu untuk, pertarungan terakhir mereka. Dan yang bikin pertemuan ini unik dan agak aneh ya, itu kondisi Ouyang Feng. Ah, yang amnesia itu kan? Betul, dia amnesia total. Dia bahkan nggak ingat namanya sendiri. Di sumber Anda itu digambarkan dengan jelas, Hong Qigong iseng bilang namamu Ouyang Feng. Ouyang Feng malah nunjuk balik. Oh iya. Dia bilang dia itu Ouyang Feng, si orang jahat. Jadi pertarungan ini dimulai dengan suasana yang tragis, tapi ada komedi absurdnya juga. Dan di tengah-tengah kekacauan ini, ada protagonis kita yang Guo. Posisinya? Canggung banget kan? Ya, canggung banget. Di satu sisi ada Ouyang Feng, yang dia anggap ayah angkat. Di sisi lain, Hong Qigong, pahlawan yang dihormati semua orang. Dia nggak mungkin bisa milih pihak. Betul, dan cara dia menangani situasi ini nunjukin kecerdikannya. Dia nggak coba melerai dengan paksa atau argumen, dia malah nawarin mereka makanan. Dan untuk Hong Qigong, itu tawaran yang nggak bisa ditolak ya. Tepat sekali, sang ahli kuliner legendaris, momen itu berhasil meredakan ketegangan meskipun, cuma sesaat. Tapi pertarungan tetap lanjutkan. Dan ini bukan pertarungan biasa. Bukan sama sekali. Berlangsung berhari-hari, dari adu tangan kosong sampai pakai ranting pohon, tapi bagian yang paling menarik itu pas fisik mereka sudah sama-sama habis. Nggak bisa gerak lagi. Nah, di sini duelnya berevolusi. Betul, bukan lagi adu fisik, tapi adu pikiran, adu strategi murni. Mereka pakai Yang Guo sebagai perantara. Ada cara matahinnya. Ini jenius banget. Itu bagian yang luar biasa sih. Hong Qigong mulai ngajarin jurus dari teknik tongkat pemukul anjing. Dan kita harus ingat, ini bukan jurus sembarangan, ini rahasia inti kelompok pengemis. Bener, teknik yang diwariskan dari ketua ke ketua. Buat orang luar kayak Yang Guo, ngelihatnya aja itu udah mustahil. Dan puncaknya itu waktu Hong Qigong ngeluarin jurus terakhir, yang paling rumit, tiada anjing di bawah langit. Ouyang Feng mikir semalaman ya. Semalaman, sampai-sampai sumbernya bilang rambutnya yang udah ubanan jadi putih semua, saking intensnya. Tapi, Dia berhasil. dia nemuin cara buat matahin jurus pamungkas itu. Terus reaksi Hong Qigong gimana? Apa dia marah? Justru sebaliknya. Dia nggak marah sama sekali, dia ketawa terbahak-bahak, penuh kekaguman. Wow. Di momen itu, dengan sisa tenaga terakhirnya, dia lompat dan meluk Ouyang Feng. Dan saat itulah, Ingatan Ouyang Feng kembali. tepat, dia sadar siapa dirinya dan siapa orang yang lagi meluk dia. Lalu mereka berdua meninggal, sambil tertawa bersama. Sungguh akhir yang luar biasa untuk persaingan puluhan tahun. Ini lebih dari sekedar akhir yang puitis, ini pelajaran fundamental buat Yang Guo. Maksudnya? Dia lihat dua orang paling dihormati dan ditakuti di generasinya mati sambil ketawa. Menyadari permusuhan mereka puluhan tahun itu, nggak ada artinya. Ini menanamkan benih sinisme dalam dirinya. Oh, menarik. Nanti kita lihat pas semua orang di pesta para pahlawan terobsesi dengan gelar dan reputasi, Yang Guo udah ngelihat akhir dari semua itu. Sebuah pelukan di atas salju, terus selesai. Pelajaran ini yang membedakan motivasinya dari orang lain. Dan sepertinya pelajaran itu langsung diuji begitu dia turun gunung ya? Betul, setelah nguburin dua raksasa itu, dia benar-benar sendirian. Perjalanan dari gunung inilah yang benar-benar ngebentuk perspektifnya sebagai orang luar. Salah satu momennya kan waktu dia nyelamatin seekor kuda kurus yang jelek.
Iya, karena merasa kasihan. Kuda ini seperti cerminan dirinya, diremehkan dari luar tapi punya semangat yang liar di dalam. Ini nunjukin sisi welas asih yang Go. Dia mungkin sinis tapi hatinya selalu berpihak pada yang lemah. Perjalanannya akhirnya bawa dia ke pesta para pahlawan di kediaman Guoqing. Dan apa yang dia lakuin pas sampai sana itu menurut saya menarik banget. Dia sengaja bikin penampilannya, ya ampun, menyedihkan gitu. Iya, bajunya dirobek, mukanya dikotorin. Kenapa gitu? Ini kayak semacam tes ya. Tepat sekali. Itu sinismenya beraksi. Dia lagi nguji mereka. Gimana kalian bakal memperlakukan aku pas aku di titik terendah? Dan hasilnya? Persis seperti yang mungkin dia duga. Guoqing yang tulus itu beneran kasihan dan nyambut dia. Tapi Huang Rong, Wang Rong yang super cerdas. dia langsung curiga. Dia ngelihat sifat licik ayahnya Yang Guo, si Yang Kang, dalam diri pemuda ini. Belum lagi ada Guo Fu dan Wu bersaudara yang terang-terangan ngeremehin dia. Suasananya jadi makin panas waktu para pendeta Tao dari sekte Quanzhen datang. Dan gurunya dulu, Zhao Qijing, secara terbuka menolak dia di depan semua orang. Itu kan penghinaan publik yang luar biasa. Disinilah jeniusnya Yang Guo kelihatan. Dia nggak panik. Dia muter balikin cerita dengan lihai, bikin dirinya kelihatan kayak korban, sambil nyembunyiin kungfunya. Huang Rong yang nggak percaya, dia coba muji. Dengan serangan telapak tangan yang mematikan itu, kan? Iya, dan itu pertaruhan besar buat Yang Guo. Dia bisa aja nangkis, tapi sandiwaranya bakal kebongkar. Jadi dia milih buat nggak ngelawan sama sekali. Dan itu berhasil. Berhasil, tapi puncaknya dia bahkan mempermalukan Zhao Jijing. Pas diserang, dia pakai prinsip dari kitab hati gadis giok yang emang dirancang buat ngelawan kungfu Quanzhen. Tanpa kelihatan bergerak, dia bikin Zhao Jijing kayak nyerang dirinya sendiri. Para pendeta itu pergi dengan malu besar. Betul. Oke, dari drama publik ini, konfliknya geser ke urusan yang lebih pribadi ya. Ya, yang Guo Fu dan Wu bersaudara nggak sengaja nguping pembicaraan Guo Jing dan Wong Rong. Iya, dan yang mereka dengar itu mengguncang mereka semua. Apa itu? Mereka dengar Guo Jing mempertimbangkan buat jodohin Guo Fu dengan Yang Guo berdasarkan janji lama. Nah, ini langsung bikin, ya, drama cinta segitiga atau malah segi empat yang rumit banget. Wu bersaudara pasti langsung panas ya. Jelas, mereka kan dua-duanya naksir Guo Fu. Langsung ngelihat Yang Guo sebagai saingan utama. Tapi ada hal lain yang lebih penting yang didengar Yang Guo waktu ngumpet kan? Nah, ini dia. Mereka ngelihat Wang Rong lagi ngelatih jurus rahasia teknik tongkat pemukul anjing ke ketua kelompok pengemis yang baru. Dan Yang Guo yang udah hafal gerakannya dari Hong Qigong. Sekarang dia dengar semua formula lisan rahasianya. Dalam sekejap, secara kebetulan dia menguasai sepenuhnya salah satu ilmu terhebat di dunia persilatan. Ini peningkatan kekuatan yang gila-gilaan dan nggak sengaja. Apa implikasinya buat orang luar kayak Yang Guo yang nguasain teknik sebesar ini? Implikasinya besar sekali. Teknik ini kan mahkotanya kelompok pengemis. Fakta bahwa Yang Guo, seorang anak yatim tanpa afiliasi, bisa nguasain cuma dengan ngelihat dan dengar sekali. Itu nunjukin bakatnya yang luar biasa. Dia jadi semacam kartu liar. Persis, dia jadi sebuah kartu liar. Dia megang rahasia besar yang bisa mengguncang tatanan dunia persilatan. Dan kartu liar ini ada di tengah-tengah acara puncak pesta para pahlawan. Para pahlawan kumpul buat milih Kanselir Wulin. Ini semacam panglima tertinggi dunia persilatan gitu kan? Nasiin perlawanan terhadap invasi Mongol. Taruhannya tinggi banget. Dan di saat genting inilah, rombongan dari Mongolia yang dipimpin Jinlun Fawang datang. Tanpa diundang. Tanpa diundang. Tujuannya jelas, merebut posisi Kanselir Wulin itu untuk melemahkan perlawanan dari dalam. Mereka langsung nantang duel 3 babak. Nah, di sini jeniusnya Huang Rong kelihatan lagi. Betul. Dia sadar mereka nggak bisa menang kalau adu kuat langsung. Jadi, dia usul satu strategi yang terinspirasi dari kisah kuno pacuan kuda Sun Bin. Gimana cara kerjanya strategi itu? Idenya gini, jangan adu jagoan terkuat kita sama jagoan terkuat mereka. Sebaliknya, korbankan petarung terlemah kita lawan yang terkuat dari mereka. Oh, oke. Das. Tapi, apakah rencananya jalan mulus? Hampir. Di babak pertama, Zhu Ziliu dengan ilmu jari yang tunggalnya, yang unik itu berhasil ngalahin Pangeran Huodu. Tapi, setelah ngaku kalah, Huodu curang. Dia nembakin panah beracun tersembunyi dari kipasnya. Jadi pihak Mongol menang babak pertama dengan licik.
Oke, jadi mereka kalah di ronde pertama karena dicurangi. Situasinya gawat dong. Ronde kedua gimana? Babak kedua itu pertarungan brutal antara dua raksasa dan hasilnya imbang. Senjata salah satu pahlawan patah dan potongan senjata yang patah itu terbang melintasi aula. Dan kena siapa? Xiaolongnu yang baru aja tiba di pintu masuk aula. Wah, Go yang selama ini cuma diem di pojokan, pura-pura lemah. Langsung meledak marah karena Xiaolongnu terluka. Dia bangkit. Apa yang dia lakukan? Nah, tindakannya ini sangat diperhitungkan. Dia nggak cuma ngehina Pangeran Huodo, dia ambil gagang dayung yang patah, dan dengan satu gerakan ringan, dia niru satu jurus dari teknik tongkat pemukul anjing. Teknik yang baru aja dia kuasai secara rahasia itu? Persis, dan dia bikin Huodo tersandung dengan sangat-sangat memalukan. Wow! Jadi untuk pertama kalinya, dia nunjukin sedikit aja dari kekuatan sejatinya di hadapan semua orang. Dia bukan cuma ngebela kekasihnya, dia juga ngirim pesan. Itu sebuah pernyataan. Dia nunjukin bahwa dia bukan lagi anak yatim piatu yang bisa diinjak-injak. Dia adalah seorang pemain dalam permainan ini sekarang. Jadi kalau kita rangkum, dari bab-bab ini kita menyaksikan akhir dari sebuah era dengan kematian dua legenda besar. Dan di saat yang sama, kita lihat kelahiran seorang tokoh baru yang kompleks dan penuh rahasia. Benar. Yang Guo kini sudah bersatu kembali dengan Xiaolongnu dan dia sudah mulai menunjukkan kemampuannya. Dia bukan lagi anak lemah. Dia megang kunci ilmu rahasia kelompok pengemis, punya hubungan ayah angkat dengan racun barat, dan yang terpenting, Kesetiaannya. kesetiaannya itu tampaknya bukan untuk negara atau dunia persilatan, tapi cuma buat dirinya sendiri dan Xiaolongnu. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan ya. Dengan kekuatan, kecerdasan, dan posisi uniknya yang berada di antara berbagai faksi, apakah Yang Guo akan menjadi pahlawan yang dibutuhkan dunia persilatan, atau justru dia akan menjadi kekuatan tak terduga yang akan mengguncang segalanya dari dalam?